Halo, masih bersama saya Yusron dari Yusima Teknik Pasuruan. Pada video kali ini coba saya akan membahas mesin bulldozer karpet atau mesin spinner karpet masjid yang jumbo seperti ini yang viral dan sangat diminati. Mesin-mesin ini kalau saya post itu antusias yang melihat itu lebih tinggi. Terbukti banyak yang viral baik di TikTok, di IG, di YouTube itu banyak sekali yang viral yang mencantumkan mesin-mesin ini. Kenapa? Karena peminatnya lebih banyak. Dan kalau di tempat kita, mesin yang bulldozer masjid ini juga peminatnya lebih banyak atau yang order lebih banyak daripada yang memanjang seperti itu. Ya, kenapa? Ya, karena di sini mesin bulldozer karpet masjid dari Yusima yang masjid, yang khusus untuk karpet masjid, sebenarnya juga bisa untuk karpet rumah tangga atau karpet umum-umum. Cuma harus melipat. Nanti saya ajarkan bagaimana tekniknya, apa kekurangan dan kelebihannya dengan menggunakan mesin ini. Ya, akan saya bahas tuntas di video saya ini. Jangan lupa ya, di subscribe, like, dan komen untuk video-video dari Yusima Teknik agar kita semangat kontennya ya. Jadi di sebelah saya ini ada karpet ukuran 4x6 ya. Ingat ya, ukuran 4x6. Nanti akan saya tunjukkan semuanya. Ini kita lipat. Sudah kita lipat, kita gulung dan siap untuk kita masukkan mesin pengering. Bagaimana teknik lipatnya? Seperti video berikut ini. Ini adalah teknik untuk melipatnya agar bisa masuk ke mesin spinner masjid. Ini 1 meter seperti ini, 1,30 meter, ditata 1,30 meter seperti ini. Karena mesin bulldozer itu kan panjangnya 155 cm, jadi nanti muat ini 130 ya. Lipat seperti ini, 130. Yang satunya juga dilipat seperti ini, 130 seperti ini ya. Setelah itu baru digulung. Ya, kalaupun karpetnya nanti misalkan ukuran 5 kali 8 meter ya sama, dilipat aja, tinggal dibagi agar masuk di spinner. Cara kedua, teknik kedua dengan dikasih rongga ataupun balon ataupun kita pakai galon ya. Itu kita pakai galon. Tujuannya biar apa? Diameternya itu ngembangnya lebih gampang, listriknya lebih kecil, kesempurnaan nata itu lebih cepat ya. Itu digulung seperti itu ya tekniknya. Walaupun ukurannya 5x6, 5x7 ya seperti ini, dilipat aja agar masuk aja. Jadi spinnernya nggak banyak ukuran ya. Ukuran bulldozer sudah cukup ya. Seperti ini gulungannya. Tinggal diameter seperti ini ya. Digulung seperti itu pertama biar rapi, kedua biar ngembangnya lebih gampang. Nah, seperti itu. Tinggal ditali dan siap disepin. Ya, jadi ukurannya 4x6 bisa masuk. Kita tidak harus menyiapkan mesin spinner yang panjangnya 4,5 meter ya. Kalau mesin yang di belakang itu panjangnya hanya 3,5 meter. Jadi nggak bisa kalau dimasukin karpet yang ukuran 4 meter kali 6 meter, nggak bisa. Maksimal karpet yang bisa masuk ada ukuran 3-nya. 3x4, 3x5 itu bisa. Kalau 4x5, 4x4 di situ nggak bisa. Ini contohnya 4x6 masuknya ke mesin bulldozer. Ya, misalkan ada ukuran 5x6 juga sama dengan teknik lipat bisa masuk di sini. Masa kita harus menyiapkan yang ukuran spinner ada yang 5 meternya. Kalau misalkan ada karpet 5x6 kan terlalu banyak varian. Jadi dengan satu mesin bulldozer karpet dari Yusima itu bisa lebih mempermudah walaupun ada kekurangan dengan teknik lipat ya. Tapi bisa diakali biar tidak terlalu banyak kekurangan. Bagaimana biar tidak kusut akan saya ajarkan dalam video ini ya. Ini salah satu karpet yang sudah kita cuci, kita sikat, kita bilas sudah bersih dan sekarang ini teknik untuk pengeringannya. Selain untuk karpet masjid yang jumbo-jumbo seperti ini, karpet masjid jumbo itu sangatlah berat untuk proses pengeringannya. Jadi kalau tidak ada mesin seperti ini, jangan diterima karpet itu karena risikonya terlalu besar ya. Tapi dengan ada mesin ini, proses pengeringan, proses cuci karpet masjid yang jumbo, yang tebal itu jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Potensi terjadinya bau itu sangat kecil dengan mesin pengering. Selain untuk ngeringkan karpet masjid juga bisa ngeringkan karpet rumah tangga berbagai varian. Mulai ukuran 4x4, 4x5, 4x6, 4x7, 5x5 atau 5x6. Intinya ukuran-ukuran yang tidak umum lah. Biasanya karpet-karpet custom itu masih bisa dimasukkan di mesin ini dengan cara teknik dilipat. Ya, seperti ini. Ini sudah kita lipat. Sekarang ayo coba dibantu untuk saya jelaskan proses pengeringan karpet rumah tangga. Ini karpet sekolahan ya, karpet aula, ukurannya 4x6 dengan cara dilipat menjadi 3. Jadi panjangnya ini ketika sudah lipatan ini 1,3. Sedangkan spinner masjid ini
panjangnya 1,55 atau 155 cm untuk efektifnya. Jadi setelah dibuka, karpet bisa dimasukkan sesuai dengan arah gulungan ya. Dimasukkan seperti ini. Dimasukkan, talinya nanti dilepas. Setelah itu tali rafianya dilepas, tinggal dimasukkan. Ya agak mendekat aja. Sambil saya jelaskan di sini. Tekniknya di sini harus benar-benar rapi dan rapet ya. Ingat ya, rapi dan rapet. Kalau nggak rapi dan rapet, tingkat risiko terjadi getarannya itu sangat tinggi. Semakin besar diameternya, dikasih apa ya? Dikasih tengahnya seperti ini. Dikasih tengahnya seperti video yang saya sebelumnya, dikasih tengahnya pembatas atau gulungan atau apapun lah, intinya ada rongga untuk biar rongga yang ada di luar karpet itu lebih kecil. Semakin besar gulungannya, semakin ringan dan semakin mudah mesin spinner atau bulldozer ini untuk mengembangkan karpet, sehingga apa ya, daya listriknya itu kecil. Tingkat risiko terjadi guncangan yang berlebih itu kecil karena ngembangnya itu bisa sempurna. Kenapa? Itu dikasih, biasanya kita kasih bola, kasih galon kosong ataupun apa. Yang penting ada rongga biar diameternya itu mendekati diameter dari stainless. Ketika diameternya mendekati stainless itu tingkat risiko getarannya kecil. Daya listriknya kecil ya, dan lebih apa ya, lebih mudah. Gagalnya itu kecil, tingkat gagalnya, karena mesin ini tuh ketika dia gagal itu risiko goncangannya itu sangat tinggi. Itu yang perlu diperhatikan ketika mau membeli ini. Sudah saya jelaskan kalau natanya nggak sempurna, karpetnya nggak pas, apa ya, balance-nya dia nggak pas, getarannya sangat tinggi. Makanya di situ sudah dilengkapi dengan sensor getar. Ketika getar berlebih, mesin ini akan mati. Ya seperti ini. Ini dikasih galon, ya dikasih galon untuk mesinnya. Bisa galon, bisa bola, terserah. Yang penting ada rongga. Ayo coba dibantu. Sekarang mulai dinyalakan. Tutup. Nutupnya pun juga mudah di sini. Ya, tinggal klik gitu aja. Kalau nutupnya tinggal dorong aja, klik. Oke. Siap-siap. Oke, nyalakan. Ya, nyalakan. Sudah mulai berputar. Di sini mulai berputar, mulai menyesuaikan, mulai mengembang karpetnya. Ini bisa dibilas dengan air bersih. Ini sudah dilengkapi dengan apa ini namanya? Keran lubang untuk air bersihnya itu, ya. Airnya langsung bior seperti itu ya. Pintunya rapat, tidak ada kebocoran, getarannya minim, suaranya halus. Bisa dibilas dengan air bersih. Kalau mau menghendaki dibilas dengan air mengalir bisa aja ya. Getarannya seperti ini, ketika dia natanya sempurna, ngembangnya sempurna, balance-nya sempurna, getarannya minim, nggak sampai lompat-lompat. Lompat-lompat itu karena ngembangnya nggak sempurna, karena jaraknya terlalu jauh, itu ngembangnya lebih sulit dan listriknya lebih besar. Ampernya berapa? Ya, hanya kecil ya. Jadi 11 di 10 detik pertama. 10 detik pertama itu memang agak besar. Setelah itu, coba ampernya berapa sekarang? Itu bisa jadi sekarang sekitar 4 aja, sekitar 4,6. Jadi sekitar 1100, 1200-an aja, sekitar 1200 sampai 1300 saja sekarang ini untuk menyalakan. Ya, itu tadi, ini tadi karpet ukuran 4 x 6 meter ya. Cukup mudah, tidak terlalu banyak varian mesin spinner ya. Tidak perlu banyak varian mesin spinner, harus ukuran misalkan yang seperti di belakang itu kan panjangnya 3,5. Kalau dipakai ini kan sudah nggak bisa. Ini harus spinnernya ukuran yang 4,5 meter. Kalau dapat karpet yang ukuran 5 meter ya harus punya lagi spinner yang ukurannya 5 meter. Jadi kan terlalu banyak variannya. Dengan bulldozer karpet dari Yushima yang ukuran karpet masjid ini itu satu untuk semua. Tapi dengan cara tadi dilipat ya, karpet-karpetnya itu dilipat, disesuaikan dengan panjangnya dari mesin spinner ini. Ya, itu yang perlu dipastikan. Getarannya itu tergantung dari tekniknya kita ngakali. Kalau kita semakin pandai atau semakin ngerti karakter dari mesin, itu kita bisa lebih gampang apa ya? Lebih gampang untuk operasionalnya. Oh, yang penting seperti ini. Oh, dikasih galon, dikasih bola agar getarannya minim. Seperti ini udah minim, airnya sudah hilang, tinggal nanti dibuka, kita gulung sekecil mungkin, diamkan setengah jam sampai 1 jam baru dijemur. Lipatannya sudah hilang, jangan langsung dijemur. Itu tekniknya. Setelah ini nanti kering, dibuka lagi, digulung kecil, setelah itu baru didiamkan 30 menit 1 jam baru dijemur. Ya, ini mesin bulldozer karpet dari Yushima. Banyak apa ya, permintaan di mesin ini dibanding kalau saya yang memanjang, karena mesin-mesin yang kecil memanjang itu sudah umum ya, sudah banyak yang punya. Cuci karpet terberat adalah cuci karpet masjid yang jumbo-jumbo. Tidak semua laundry itu mau dan mampu untuk kerjakan cuci karpet masjid.
Makanya peluangnya untuk cuci karpet masjid itu masih sangat bagus. Karena tidak semua laundry-laundry besar itu juga mau mengerjakan cuci karpet masjid yang jumbo-jumbo dengan teknik basah. Ya, karena dengan teknik basah itu lebih berat, lebih berisiko. Beda lagi kalau cuci kering, dengan karpet ekstraktor lebih mudah, 3-in-1 langsung jalan. Ya, itu. Tapi tiap orang mempunyai keyakinan masing-masing. Oh, lebih meyakinkan dengan dicuci basah, ya. Mungkin kena najis atau kena apa ketika dibanding dengan cuci kering dengan karpet ekstraktor seperti ini. Ya. Jadi mesin ini lebih diminati kalau untuk saat ini karena lebih general, lebih umum, bisa dipakai untuk banyak varian, mulai karpet masjid yang jumbo-jumbo, karpet rumah tangga dilipat-lipat bisa 3-4 langsung masuk, ya, atau karpet ukuran yang apa ya, ukuran-ukuran yang tidak umum, 4x5, 5x5, 4x6 kayak gitu, ukuran-ukuran yang besar-besar bisa dilipat, dimasukkan dan di sini. Getarannya bisa kita reduce, kita kecilkan dengan cara tekniknya kita mengetahui karakter dari mesin. Oh, seperti ini dikasih ya. Jadi kita sudah bisa langsung memahami karakter dari mesinnya. Inilah mesin bulldozer karpet dari Yushima yang lebih diminati dan sering viral ya, baik di TikTok, YouTube semuanya lebih. Jadi di sini sudah ada sensor getar, ketika getarannya berlebih dia akan mati ya. Jadi lebih diminati dibanding yang lainnya. Video-video untuk karpet masjid bisa tengok di sini. Ini video-video untuk proses cuci karpet masjid yang jumbo-jumbo, yang besar-besar itu dengan mesin ini juga sangatlah mudah. Karena cuci karpet terberat adalah cuci karpet masjid. Ingat, jangan diterima kalau kita belum siap. Terima aja nggak apa-apa, kita lempar ke yang sudah punya mesin seperti ini. Bagi yang ingin tahu, yang sudah punya mesin-mesin seperti ini di seluruh Indonesia, bisa japri saya. Saya ada semua nomor yang sudah memiliki mesin-mesin bulldozer karpet dari Yushima yang besar-besar untuk terima karpet masjid. Ya, alhamdulillah mesin-mesin ini lebih diminati dibanding yang memanjang. Alhamdulillahnya di situ lebih banyak peminatnya karena kebanyakan yang sekarang ini sudah memiliki yang mesin kecil memanjang. Jadi ketika setelah selesai proses, ya ini hampir selesai ya, ini goyang-goyang sedikit, ini prosesnya setelah selesai. 5 menit berjalan atau bisa sesuai dengan permintaan, bisa disetting sendiri. Kalau settingan kita 5 menit. Setelah 5 menit alarm berbunyi dan mesin ini mati. Seperti ini goyang-goyang sebentar. Kita lihat dinamonya di sini. Kita lihat dinamonya di sini, ini masih goyang sedikit, masih ada sisa. Setelah itu dibantu ya, dibantu. Ini sudah saya siapkan tisu. Nanti dalemannya gimana, apa yang saya masukkan nanti saya keluarkan. Ya, di situ. Ayo coba. Itu oke, sudah berhenti. Ya, ketika sudah berhenti baru dibuka. Bukanya pun gampang, tinggal serut. Ya, jadi nggak terlalu sulit. Ya, di sini itu keluarkan. Galonnya dulu aja, galonnya. Nah, ini. Nah, tunjukkan. Nah, di dalamnya ada galon. Bisa galon atau bola terserah aja. Ya, ini karpetnya yang di spin tadi udah agak mendekat aja. Ini tisu. Ini tisu ya, di sini. Nah, sudah dia kering, sudah nggak basah. Kalau di ini kering kan, saya masukkan di air sini, langsung hilang tisunya. Ini kering. Ini tinggal di kering, masukkan sini basah. Jadi 90% kering. Kalau yang model seperti ini, yang sedang seperti ini modelnya karet agak mendekat ya. Modelnya yang bawahnya itu model kayak karet putih jaring-jaring gitu loh. Ini model kayak gini. Ya, modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Ini nanti tinggal dikeluarkan, kita buka. Ayo coba dibantu keluarkan. Ayo, dibantu keluarkan ya. Ini. Setelah ini kita buka dulu. Kita buka dulu di tempat yang kering, kita gulung, kita diamkan, setelah itu baru dijemur atau diangin-anginkan. Ini soalnya bau besar ini. Ketika dibuka ini bau besar ya. Dengan roda ini sudah troli ini sudah termasuk pembelian mesin spinner itu sudah dapat troli ya. Dipermudah. Setelah ini bisa dibuka, digulung. Nanti saya tunjukkan gulungnya, setelah itu baru dijemur ya. Itu. Berikut ini cara untuk setelah tadi keluar dari mesin pengering. Setelah ini kita buka, kita gulung. Ayo dibantu ya. Ini jadi diangkat, dikasih di situ. Dibuka istilahnya di tempat yang bersih. Ini kan karpet sudah kering, sudah bersih. Jadi kan karena dilipat harus ada tempat yang untuk membuka-bukanya karpet. Ya. Oke, setelah itu dibuka ke sana. Full memanjang. Full, ini kan panjang soalnya karpetnya. Agak ke sini, kurang ke sini. Oke, terus. Ya, agak ditarik aja, ditarik sedikit. Nah, ini tadi dilipat 3. Ini tadi dilipat 3. Oke, coba wis dibuka.
Ya, sekarang ini dibuka. Ya, ini karpet ukuran yang besar tadi 4 kali 6 meter ya, dibuka seperti ini. Oke. Ya, ukuran 4 kali 6 sudah bersih, sudah jernih, tinggal diangin-angin atau dijemur. Ini kusutnya tidak terlalu parah. Kalau ini karena ini karpetnya sudah lentur. Karpetnya karena di bawah-bawah itu sudah kondisi lentur, sering dilipati. Kalau sudah sering dilipati, lipatannya itu nggak begitu kelihatan ya. Seperti ini, biar lebih mudah jemurnya kita gulung. Ayo digulung dari situ. Ya, gulung yang bagian 4 meter, digulung yang terkecil mungkin. Gulung ini tujuannya apa toh? Kalau karpetnya kaku itu lipatannya, seratnya yang bekasnya kelipat itu buka kembali. Buka kembali, dia kembali lagi lurus. Ya, digulung seperti ini. Setelah itu nanti dijemur kondisi full kebuka. Atau mau digulung-gulung, kalau tipis seperti ini itu nggak terlalu berdampak dia. Dia nggak terlalu beresiko terjadinya bau atau apa, enggak. Ini nanti ngirimnya pun orangnya juga minta dilipat. Karena apa? Mobilnya masuk ke minibus, jadi nggak cukup kalau sepanjang ini ya. Ini gulungannya seperti ini. Ini tekniknya seperti itu. Ini ada juga yang karpet ukuran 5 kali 5, ada 5 kali 6 juga ada yang model seperti ini. Custom seperti ini. Ya, ini gulungannya. Setelah itu baru diamkan setengah jam, baru ini siap dijemur. Itu tadi teknik ngakali biar kusutannya hilang, kerutannya, bekas lipatan itu hilang. Kalau nggak diginikan, itu kusutannya nanti tetap akan membekas ketika kering. Ya, diamkan setengah jam, 1 jam, baru dijemur. Ya, itu teknik dari penggunaan mesin bulldozer karpet masjid yang jumbo-jumbo seperti ini. Sudah bonus trolinya itu lebih mudah. Ini diameter stainlessnya 60 cm, panjangnya stainless atau efektifnya karpet itu 155 dalemannya. Karena saya pernah dapat karpet masjid itu yang lebarnya 150, makanya ini saya bikin 155, ada sepis 5 cm. Kalau normalnya karpet masjid 120 yang paling banyak, tapi pernah ada yang 130, 150 juga ada ya. Ini sudah mengikuti ukuran yang ada di pasaran. Ini mampu kalau karpet masjid yang jumbo yang super tebal, bener-bener super tebal, seperti video saya ini berikut ini yang sebelumnya, itu karpet yang super tebal, itu mampu sampai 18,7 meter. Ya, jadi kalau saya menyarankan ya 18 meter aja. Kalau 18,7 itu nggak mampu dimasukkan. Saya paksa masuk, akhirnya kesulitan untuk keluar. Ya, seperti video berikut ini. Jadi setidaknya itu 90% dari kapasitasnya dia. Diameter yang bisa dimasukkan aman biar mudah untuk mengeluarkan, itu maksimal setidaknya di angka 50 sampai 55 cm. Jangan sampai 60 pas dipaksa, keluarnya nanti sulit banget. Ya, itu tadi sekilas penjelasan tentang mesin bulldozer karpet dari Yusima. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Kalau ingin video konten apa, dibuatkan judulnya apa, silahkan komen di bawah. Akan saya buatkan. Misalkan mau bikin apa, terbanyak akan saya bikinkan kontennya. Jadi jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.